Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-16, episode ke-16 di salah satu dari 4 pilar yang pertama, yakni The Beginning. Untuk semua kawan-kawan yang mengambil modul kuliah belajar e-book di www.kuliahwisatahti.com. Kalau kemarin kita bicara soal bagaimana kita memahami cara kerja Allah yang gaib tapi nyata, ya bagaimana kemudian kegaiban itu sendiri adalah terjemahannya nyata, hadir, ada, ya di dekat kita, bersama kita, di tengah-tengah kita, ya di alam semesta ini. Gaibnya itu nyata, bukan berarti absen dan tidak ada, selalu ada. Pertemuan kemarin kita membahas bagaimana ketika memahami cara kerja Allah kita lalu jadi bersyukur. Kita lalu jadi berterima kasih. Oh benar, setidaknya kita jadi adem, nggak nyalain, nggak baper, dan juga merasa tenang. Seperti si adek kemarin, ketika kemudian dia menyampaikan pada si kakak, dia merasa tenang. Mau dijawab, nggak dijawab pasti diurus. Mau kemudian diiyakan, tidak diiyakan pasti dibayarin. Mau kemudian dinyatakan secara verbal dan tidak, pokoknya ini ponakan insya Allah pasti akan dibayarin. Kira-kira akan ditolong, atau masalah saya juga pasti akan dibantu ditolong. Itu ketika kemudian kita kalau punya keyakinan dan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang kepada yang kita datang. Oke? Maka kalau kita kemudian datang kepada Allah dan Allah punya sistem, punya manajemen ilahiyah yang luar biasa. Allah juga punya pasukan di langit dan di buminya. Allah kemudian punya, memang Allah yang memiliki alam ini yang dia dengan sangat mudah menggerakkan semua orang, semua hamba-hambanya, bahkan semua makhluknya. Sehingga pasukan Allah itu ada air, ada udara, ya kan? Ada angin, ada bebatuan, ada pasir, ada gunung dengan segala apa yang ada di dalam perutnya. Kemudian lautan juga dengan segala apa yang ada di perutnya, di dalamnya. Ya, kemudian juga pepohonan, binatang, semua bisa digerakkan. Tarzan aja bisa ngegerakin binatang, apalagi Allah yang punya semua hutan, ya. Nah kemarin kita bicara soal kebersyukuran dan kemudian rasa tenang kalau kita datang kepada Allah, Allah pasti akan urus. Jadi saya itu ya mencoba belajar gitu. Pokoknya kalau udah nyebut Allah adem udah. Kalau udah nyebut Allah tenang udah, saya tahu sudah. Pokoknya Allah pasti kerja. Allah pasti do something buat kita, bahkan do many things and do anything buat kita semua, bahkan melakukan bukan cuman apa saja. Nah ya, tapi dengan segenap cintanya, dengan segenap kasih sayangnya, seperti pembahasan dari mulai episode 2 sampai kemudian terakhir 15 kemarin. Nah hari ini saya pengen coba bawa diri saya pada rasa segan sama dia, rasa kemudian gak enak sama dia, dan juga rasa takut. Nggak apa-apa, rasa takut itu dibangun supaya kemudian kita menghargai dia, supaya kita kemudian juga menghormati dia, menghargai Allah, menghormati Allah. Bagaimana misalkan struktur ya, 2 kali Ar-Rahman, 2 kali Ar-Rahim di dalam surat Al-Fatihah. 2 kali Allah menyebut dirinya itu Maha Pemurah, suka ngasih banget, apa yang diminta pasti dikasih. Sementara dia juga menyodorkan juga Ar-Rahim juga 2 kali, tapi pada saat yang bersamaan di dalam suatu surat yang sama Allah juga bilang Maliki Yaumiddin, aku punya pembalasan, balasan yang baik dan balasan yang buruk. Aku punya nanti ya nilai, aku punya kemudian pengawasan, aku punya hadiah, dan kemudian cemeti azab buat siapa orang yang berbuat baik atau berbuat buruk. Supaya apa? Supaya kemudian kemurahan Allah tidak disalahgunakan. Kemurahan Allah tidak disalahartikan dengan menganggap Allah itu mudahlah gitu. Udah kita bikin dosa aja, udah kita bikin salah aja. Enggak begitu. Harusnya kemurahan Allah, kasih sayang Allah, segala karunia dan nikmat kita gunakan untuk membangun gitu kan, penghormatan kepada dia gitu. Apalagi kemudian ada Maliki Yaumiddin tadi. Ibarat orang yang punya kebun dan orang ini baik banget, dia ngomong. Ya pokoknya asal kamu minta, kamu bisa ambil. Bebas kok. Bebas, ngomong aja biar saya nggak salah paham, biar saya nggak salah ngerti, biar saya kemudian tidak salah duga dan tidak mengambil tindakan yang malah membahayakan kalian. Ngomong aja. Nah setelah ngomong juga kita ngasih tahu yang ini jangan diganggu ya, karena ini istri saya lagi suka dan istri saya udah lama nungguin. Oh ini berbuat. Tapi kita kemudian melanggar aturan itu. Ya akhirnya satu kotak itu malah jadi nggak boleh. Ini bahaya ini. Bumi ini semua ini buat kita ini. Alam semesta ini buat kita. Huwallazi khalaqalakum kok kata Allah. Ya semua ini buat kita. Tapi karena kita melanggar, jadi banyak yang dikurangin begitu.
Udah kamu gak boleh lagi kemarin. Gitu ya. Udah wassalam dah. Gitu. Tapi kalau kita kemudian bersyukur, kita dikasih tanah kosong. Untuk kemudian kita garap. Ada rumah kecil di sana. Tapi rumah kecil itu jadi bagus. Jadi indah. Yang ngasih kan jadi senang. Tanahnya yang tadinya semrawut, acak-acakan. Wah sekarang ada temanya ya. Bertematik, ada tanaman ini, tanaman itu, tanaman ini, tanaman itu, klaster ini, klaster itu, ya kan? Ada kemudian buah-buahan ini, buah-buahan itu, sayuran ini, sayuran itu. Wah, itu indah gitu. Apalagi pada saat kemudian panen, dia mendatangi kita yang punya tanah itu. Pak, makasih Pak, saya pengen sebelum saya makan, Bapak dulu makan. Bapak dulu yang merasakan, Ibu dulu yang makan, Ibu dulu yang merasakan apa? Karena ini tempat milik Bapak. Lah, kan harusnya begitu. Nggak pakai ditegor gitu kan. Ini mah udah ditegor lah kemarin. Kayaknya kok pisang pada berbuah, payak pada berbuah, semangka, ape, jambu, durian pada berbuah. Saya ngeliatin itu kan punya saya. Kamu saya suruh ngegarap doang. Saya dengan kebaikan saya kamu di situ dan boleh ngambil semuanya. Tapi kan bukan berarti kamu nggak ingat gitu loh. Mana nggak pernah ada hasilnya. Ini buat saya giliran dibagi yang jelek, yang busuk. Ya wassalam ya. Nah, kita belajar nih, ada ancaman Allah kan sebenarnya gitu kan. Kata Allah apa gitu kan. Kalau main-main aku cabut loh. Bukan cuma la in syakartum la azidannakum. Bukan cuma narasinya itu kalau kau bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Ketika kita kemudian menjalankan amanah tanah itu dengan baik, rumah itu dengan baik. Kemudian apa dia bilang, saya masih punya 3-4 bidang lagi tanah yang lain. Saya masih punya 3-4 lokasi tanah yang lain. Sudah, kamu yang urus semuanya. Wah, luar biasa kan. Tidak cuma itu narasinya, tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kemudian kita kufur nikmat, kita pasti akan masalah. Kita pasti akan sulit, kita pasti akan susah. Bukan cuma dicabut tapi dijadiin tersangka, kena pidana, kena pasal ya, kena masalah, kena kesulitan, kena urusan. Ya, apalagi kita berurusan sama yang semakin tinggi, yang semakin kuat, semakin kuasa, semakin powerful, wah ya semakin sulit ruang gerak kita. Kita mesti paham itu. Sebagaimana juga kemarin ada cerita kegaiban yang nyata gitu ya. Maka di bidang kebaikan, di bidang kemudian kayak kemarin soal anak yang nggak bayar SPP, terus dibayarin, ujian dibayarin, ada jam tangan yang udah rusak dibenerin. Ini kita mau belajar bagaimana ketika ada orang saja bukan Tuhan, orang dengan izinnya bisa mencelakakan kita tanpa kita sadar, Pak. Ada banyak berita-berita kematian di jalan raya yang kesannya itu adalah tabrakan normal misalnya. Who knows? Siapa yang tahu? Kalau itu ada pengkondisian, siapa yang tahu? Ustadz nih kebanyakan nonton film, kebanyakan nonton cerita-cerita detektif, fiksi. Lah, tetap aja bos. Kalaupun bukan kecelakaan yang disengaja gitu ya. Karena memang ditarget gitu ya, kesannya jadi kayak pembunuhan biasa ya, kayak kematian biasa. Padahal ini ada pembunuhan misalnya. Cuman karena hierarkinya bagus, manajemennya bagus, networknya bagus, bener-bener rapih, profesional, dinyatakan ini kecelakaan biasa. Case closed. Ya, kasus ditutup. Padahal ternyata ada nih aktor di belakangnya, ada manajemen di belakang, ada grup di belakang yang bekerja. Ya, mulai ngatur dari sekian waktu yang lalu kemudian sampai eksekusi. Nah, bayangin Allah. Bayangin Allah dah. Kalau udah mau ngangkat orang dan sebaliknya kalau udah mau jatuhin orang, kalau udah mau muliain orang, kalau udah mau nginain orang, kalau udah mau ngasih, kalau udah mau ngambil, kalau udah mau ngebanyakin, kalau udah mau ngedikitin, kalau udah mau ngehadirin, kalau udah mau kemudian ngilangin. Bah, kuasanya dia sama. Seperti membuat terang dan membuat gelap. Kekuasaan dia itu sama. Jangan macam-macam, Sof. Jangan macam-macam. Saya suka ingetin diri saya. Jangan macam-macam. Allah punya kuasa. Ya. Ketika Allah bisa menempatkan seseorang, Allah juga bisa mengusir gitu loh. Kekuasaan dia dalam menempatkan sama dengan kekuasaan dia dalam mengusir. Betul. Kekuasaan dia pada saat ramainya kita itu sama dengan kekuasaannya dia pada saat sepinya kita. Hati-hati. Kekuatan dia menghidupkan sama dengan kekuatan dia mematikan. Itu dia. Allah dilawan.
Hati-hati bos. Kita cukup banyak lah cerita gitu kan. Ada orang yang untouchable itu. Unsentuhable. Gak bisa tersentuh karena mata rantainya putus seakan-akan itu loh. Sampai di orangnya doang gitu. Padahal ternyata dialah terutama. Ya, sehingga gak ada yang tahu. Senyap itu operasinya. Bener-bener gak ada yang nyangka. Kalau pelakunya itu dia gitu. Izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah gitu. Kita gak takut tuh yang begitu. Gak ngeri tuh. Ada seorang karyawan yang kemudian kena fitnah. Kemudian diusir dari kantornya. Dan dicabut segala haknya. Bahkan kemudian masuk penjara. Dan dihancurkan sehancur-hancurnya ekonominya. Terus gitu lama-lama dia bertobat. Dia kemudian minta ampun sama Allah. Selama ini dia selalu mengaitkan bahwa kejadian ini murni urusan kantor. Dia merasa nggak pernah ada salahnya. Dia merasa nggak pernah ada dosanya. Ya memang kalau urusan kantor nggak ada dosanya. Ya, dia bingung bisa kena fitnah kayak gitu. Kok tiba-tiba ada kejadian seperti yang dia punya salah dan rapi banget lagi. Ya, penyidik, polisi segala macam menemukan semua muaranya ke dia. Ya dia nggak bisa apa-apa kecuali menerima. Tapi begitu dia bertobat, dia kemudian minta ampun pada Allah, dia jalani hukuman dengan ikhlas, dia merasa, ya jangan-jangan saya punya salah yang lain, jangan-jangan saya punya dosa yang lain. Dan memang dia juga merasa, emang ada salahnya yang lain. Tapi dia nggak ngungkapin ke siapa-siapa. Tapi anginnya kemudian berubah. Selang beberapa lama setelah pertobatannya, belum kemudian habis masa hukumannya, datang seorang yang berkuasa, kemudian membebaskan dia. Gak tahu tuh anginnya berubah aja kayak begitu. Ketika ketemu, kemudian dia tiba-tiba ngomong begini. Kamu kenal Fulanah, nyebut nama seorang perempuan. Kenal, kenapa Pak? Dia anak saya. Wah, kaget. Oh, rupanya anak muda ini memang yang ngancurin kehidupan anaknya si bapak itu. Tanpa tahu kalau anaknya si bapak itu anaknya bos. Tapi nggak tahu mungkin main sekali pukul gitu modelnya kali. Hancurin tinggal ini kena batunya gitu loh. Ya, tapi rupanya si putri ini memang mencintai anak muda ini. Terus si bapak memonitor itu anak muda ini di penjara kayak apa, ternyata berubah jadi baik dan segala macam. Malah si bapak nawarin tuh, kalau emang kamu serius, ada memang rasa cinta kepada anak saya. Misalnya emang ini ilustrasi ya, tapi kira-kira begitu kan? Dia baru sadar, oh cara kerja Allah ya kurang lebih. Bener. Nah, kalau dia udah mau menghadirkan atau mau menghilangkan, kalau udah mau menghadirkan atau mengadakan atau melenyapkan, ngeri dah udah, gampang banget buat dia. Makanya kita mesti kebangun rasa syukurnya, tapi juga kebangun rasa takutnya. Nah, sepanjang nanti teman-teman mengikuti modul kuliahwisatahati.com, ini kan muara dasarnya masih ke basic dakwah kita yang pertama. Buat yang baru hadir, baru lahir, saya kasih tahu dakwah kita yang pertama itu kan apa sih? Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah, itu dia. Kemudian apa lagi? Menata hati, menata kehidupan. Apalagi? Perubahan, perbaikan dan pertobatan. Itu. Makanya saya bilang di episode ke-16, ya coba kita muhasabah deh. Apa nih? Sebelum memang keputusan dia udah diketok paluin itu. Udah diketok paluin, aduh itu bisa jadi terlambat ya, walaupun gak ada yang terlambat lah. Kita bisa minta ampun sama Allah bener, lalu anginnya bisa berubah seketika kok. Bisa. Insya Allah jangan khawatir. Sampai ketemu ya di episode ke-17. Insya Allah. Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.